Lebaran sudah usai, saatnya masyarakat kembali ke aktivitas masing-masing. Arus balik pun mulai terlihat di sejumlah titik. Di Pelabuhan Merak, Banten, arus balik pemudik dengan kendaraan pribadi meningkat. Banyaknya pengguna kendaraan pribadi yang keluar dari kapal membuat jalur exit pelabuhan tampak padat merayap. Selain roda 4, kendaraan yang keluar dari kapal juga dipenuhi bus dan sepeda motor. Peningkatan arus balik penumpang kereta api juga mulai terlihat. PT KAI Daob 1 mencatat sebanyak 48.000 lebih penumpang telah tiba di Jakarta. Mereka tiba di berbagai stasiun seperti Pasar Senen, Gambir, dan lainnya yang berada di wilayah Daob 1 Jakarta. Puncak arus balik moda transportasi kereta diperkirakan terjadi pada 4 hingga 7 April 2025. Antisipasi kepadatan selama arus balik libur Lebaran 2025, Jasa Marga mulai mengoperasikan tol fungsional Jakarta Cikampek 2 Selatan. Para pengendara dari arah selatan yang mengakses tol Purbalenyi ke arah Jakarta bisa masuk dari Sadang Purwakarta. Ada 2 pintu keluar tol yang disediakan untuk pengendara yang akan melewati tol fungsional dan ada 1 rest area dengan kapasitas terbatas yang disediakan untuk pemudik. Sementara itu, menghadapi arus balik Lebaran, Korlantas Polri memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way lokal mulai Kamis sore. One way diterapkan mulai dari kilometer 188 tol Cikampek Palimanan hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Berdasarkan data traffic counting Palikanci, hingga Kamis siang sekitar 3.500 kendaraan per jam yang menuju arah Jakarta. Atas pertimbangan itu, Korlantas mulai memberlakukan one way lokal dari kilometer 188 tol Cipali hingga kilometer 70. Masuk ke arah Jakarta itu sudah sekitar 3.500-an, namun yang keluar itu sudah 1.500-an, sehingga kita sudah langsung persiapan untuk menerima arus lalu lintas yang dari arah timur ke Jakarta. Kita berlakukan one way lokal dari 188 ke 70. Namun untuk menerima one way lokal itu tentunya di 70 sampai 47 sepanjang Cikampek itu harus kita persiapkan dulu tempatnya, wadahnya, sehingga tidak ada tersendatan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit memprediksi puncak arus balik Lebaran 2025 akan berlangsung pada 5 hingga 7 April mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Lebaran sudah usai, saatnya masyarakat kembali ke aktivitas masing-masing. Arus balik pun mulai terlihat di sejumlah titik. Lalu bagaimana persiapan menghadapi puncak arus balik Lebaran tahun ini? Kita akan berbincang bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan melalui sambungan daring. Sudah ada Pak Elba Damhuri. Selamat pagi Pak Elba. Selamat pagi Mbak Disti. Ya, Pak Elba. Oke, Pak Elba, kalau kita lihat kan Kapolri memprediksi puncak arus balik ini ada di tanggal 5 sampai tanggal 7 April. Kalau kita lihat tanggal 8 ini ASN sudah mulai kembali bekerja. Nah, kalau dari Kementerian Perhubungan sendiri, apakah ada puncak arus balik yang kemudian berbeda ketika di ruas tol, di pelabuhan, apakah nantinya akan ada perbedaan tanggal di sana? Ya, Mbak Desi, terima kasih. Jadi memang puncak arus balik ini diperkirakan terjadi mulai tanggal 5 sampai tanggal 7 April 2025 ya. Dan memang untuk jalan darat, Trans Jawa, jalan tol itu kita perkirakan baik dari Korlantas Polri maupun dari Kementerian Perhubungan itu tanggal 6 April. Ini adalah puncak arus balik. Kemudian di beberapa pelabuhan seperti di Merak Bakauheni kita perkirakan tanggal 5 dan tanggal 6 menjadi puncak arus balik pemudik dari Sumatera ke Jawa. Di beberapa bandara juga ada yang tanggal 6 April. Di Bandara Soekarno-Hatta kita perkirakan tanggal 6 April menjadi puncak arus mudik. Di beberapa bandara lain pun tanggal 5 juga ada, Mbak Adisti, tanggal 5 April seperti di Kupang, di Denpasar kita perkirakan tanggal 6 dan tanggal 7 April menjadi puncak arus balik mudik Lebaran 2025 ini. Oke, jadi kalau di ruas tol itu tanggal 6, tanggal 7 begitu ya, tapi kalau di pelabuhan bandara itu lebih ke tanggal 5 dan tanggal 6 begitu ya, pola puncak arus baliknya begitu. Nah, Pak Elba, antisipasi dari Kementerian Perhubungan sendiri seperti apa untuk puncak arus balik nantinya?
Ya, Kementerian Perhubungan terus berkolaborasi, bersinergi dengan kepolisian, dengan pemerintah daerah, dengan dishub daerah untuk menyiapkan skema-skema dan skenario manajemen lalu lintas untuk kelancaran arus balik ini, baik di jalan darat, jalan tol, jalan non-tol, jalan arteri, baik di penyeberangan maupun di bandara-bandara yang ada di Indonesia. Mhm. Kita sangat mengikuti segala rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh Korlantas, Mbak Disi. Seperti misalnya sudah dimulainya one way lokal, kemudian sejak H+2 juga sudah diberlakukan kontraflow di beberapa ruas jalan tol. Dan untuk di pelabuhan memang salah satu skenario yang kita siapkan adalah jika terjadi antrian kendaraan di jalan tol sampai 4 kilometer, misalnya dari Lampung menuju Bakauheni, kita siapkan buffer zone dan delay system atau penundaan perjalanan kendaraan sehingga kendaraan yang akan masuk ke Bakauheni akan kita masukkan ke buffer zone di rest area KM 20 dan juga KM 40 di tol Lampung, Mbak Disti. Oke, ya itu skema-skema yang memang sudah disiapkan untuk mengantisipasi arus balik 2025 ini setelah para pemudik ini sudah selesai merayakan Lebaran dan juga libur Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Nah, ada anggapan begini ya, arus balik ini diprediksi akan lebih padat dibandingkan dengan arus mudik. Karena apa? Karena kalau di arus mudik itu kan kemarin sempat ada work from anywhere, begitu ada juga anak sekolah yang liburnya lebih cepat. Nah, kalau di arus balik ini kan semuanya jadi satu nih. Tanggal 8 ASN udah mulai masuk begitu ya. Walaupun memang anak sekolah belum tentu tanggal 8 begitu. Nah, benarkah demikian? Apakah nanti arus balik ini diprediksi juga akan lebih padat dibandingkan dengan arus mudik sebelumnya? Ya, memang kita perkirakan arus balik ini seperti arus mudik sebelumnya, Mbak Disti, dia akan lebih merata juga karena memang beberapa kementerian juga, kantor-kantor pemerintah ada cuti bersama juga, dan libur sekolah pun untuk sekolah negeri kita lihat juga sampai akhir pekan nanti ya. Mhm. Kemudian sekolah swasta juga sampai tanggal 8 April, cuti bersama juga menjadi salah satu faktor pemecah arus balik masyarakat yang akan kembali ke Jabodetabek misalnya. Dan ini akan memberikan pemerataan, apalagi sebelumnya WFA juga sudah secara efektif kebijakan yang disinergikan Kementerian Perhubungan, Menhub dengan Menpan RB, dengan Kementerian Agama dan lain sebagainya, Mhm. Kementerian BUMN itu memberikan pemerataan arus mudik yang cukup efektif. Begitupun di arus balik ini, Mbak Adisti, kita lihat memang puncak akan terjadi di tanggal 5 sampai tanggal 7, namun kemudian di tanggal 8, 9 sampai akhir pekan masih ada pergerakan arus mudik yang memang tentu lebih kecil dibanding puncak arus balik tanggal 5 sampai 7, Mbak Adisti. Jadi sampai akhir pekan ke depan itu kita lihat masih akan ada pergerakan arus balik Lebaran 2025. Kalau kita lihat Pak Elba, jumlah pemudik di tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, benarkah memang ada penurunan yang cukup signifikan? Nah, ini kita masih mendalami, Mbak Adisti, karena kan ini kita belum selesai ya, arus balik ini masih ada waktu beberapa hari lagi, Mhm. dan prioritas kita memang sampai saat ini adalah bagaimana kelancaran, keamanan, dan keselamatan masyarakat yang akan melakukan arus balik. Menteri Perhubungan Pak Budi Purwagandi juga terus eh, mengunjungi, menginspeksi pelabuhan, terminal, bandara, stasiun, untuk memastikan pelayanan arus balik ini berjalan lancar, terutama sarana prasarana untuk keselamatan para pemudik yang balik ke Jabodetabek atau kota-kota besar lain yang Mbak Disti. Jadi memang kita tunggu saja nanti sampai akhir dari arus balik Mhm. jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan mudik di tahun 2025 ini. Oke, Pak Elba, dari catatan Kementerian Perhubungan sendiri di masa arus mudik kemarin, sebelum arus balik kita membahas, di arus mudik kemarin, moda transportasi apa yang kemudian paling banyak difavoritkan oleh para pemudik? Apakah kemudian memang naik kendaraan pribadi, masih kemudian sepeda motor yang masih menjadi primadona, ataukah kemudian memang sudah mulai ke kendaraan umum, misalkan ke bus, atau kemudian ke pesawat, atau ke kapal laut? Sudah adakah catatan ini dari Kementerian Perhubungan, Pak Elba? Ya, memang kalau dari model arus mudik kemarin memang kita lihat secara agregat, Mbak Disti, secara umum, secara garis besarnya memang angkutan umum masih mayoritas dipilih masyarakat, bis, kereta api, pesawat udara, kapal, dan travel-travel resmi ya.
Tetapi memang secara per unit memang kendaraan pribadi, mobil masih nomor satu Hmm. sebagai yang digunakan oleh masyarakat untuk berlebaran ya, untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Tetapi kalau secara agregat, masyarakat masih memilih angkutan umum sebagai sarana transportasi mereka untuk bepergian selama Lebaran 2025 ini. Mhm, oke. Evaluasi apa yang kemudian bisa dilakukan atau sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan jika melihat dari arus mudik kemarin? Apa Pak Elba? Sebenarnya salah satu challenge terbesar dari arus mudik tahun ini adalah terkait dengan pertemuan jalan di jalan tol, misalnya Mbak Desi, antara jalan tol Jakarta Cikampek dengan Cipularang yang menuju Jakarta ya. Mhm. Ini adalah challenge di arus balik ini. Challenge kita bagaimana, karena tahun-tahun lalu kita lihat terjadi kemacetan cukup serius di jalur ini pada mudik-mudik tahun sebelumnya ya. Mhm. Nah, untuk tahun ini itu challenge kita, dan kita lihat Pak Korlantas juga, Pak Menteri Perhubungan juga sudah sepakat untuk menggunakan, memfungsikan jalan tol fungsional JAPEX 2. Jadi nanti para pemudik dari Cipularang, dari arah Bandung, Mhm. Garut, Tasikmalaya, dan lain sebagainya, dia tidak akan bertemu dengan para pemudik dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur di Mhm. tol Jakarta Cikampek. Dia akan dialihkan ke tol JAPEX 2, Mbak Aspek Disti. dua. Mhm. Mhm. Nah, Mhm. jadi dia nggak masuk ke KM 66 ya. KM 66 itu kan pertemuan antara tol Cipularang dan tol Jakarta Cikampek ya. Nah, nanti mereka langsung ke fungsional, dan nanti dari sana kita harapkan kelancaran bisa lebih terjadi lagi Mhm. seperti ketika arus mudik kemarin, Mbak Mhm. Disti. Oke, soal kesiapan fasilitas di tol Japek 2 seperti apa? Lampu penerangan jalan, kemudian juga SPBU ataupun rest area seperti apa? Karena kan ini kan tol fungsional, Pak, yang baru difungsikan pada arus balik tahun ini. Ya, tol fungsional ini memang belum dilengkapi dengan berbagai fasilitas, tetapi di sana para petugas kepolisian dari Dishub juga siaga, Mbak Disti. Mhm. Beberapa BUMN juga siaga juga di sana. Misalnya Pertamina akan siaga jika dibutuhkan bahan bakar habis dan lain sebagainya. Jadi memang ini benar-benar disiapkan secara matang juga oleh pemerintah juga, oleh BUMN juga, dan juga dari kepolisian mereka menyiapkan personil yang luar biasa, dan kita juga mendengar dari Pak Korlantas, dari Pak Kapolri akan ada penambahan personil juga, dan ini sangat membantu kita karena itu akan memberikan kebijakan-kebijakan jika terjadi sesuatu di jalan, kepadatan dan lain sebagainya, sehingga strategi menguraikan kepadatan bisa segera dilakukan. Dari Kementerian Perhubungan pun terhadap jalur-jalur ini, jalur-jalur utama ini selalu mengawasi, melihat, memantau dari pusat informasi transportasi kita, Mbak Disti. Kita punya satu posko yang kita bisa lihat secara live real time Mhm. itu kondisi semua titik perjalanan selama mudik ini, sehingga kita juga bisa melihat, Pak Menteri Perhubungan selalu melihat itu, dan jika terjadi sedikit kepadatan langsung dibuat keputusan-keputusan yang bisa menguraikan kepadatan itu menjadi lebih lancar. Mhm. Oke, terakhir Pak, apa yang ingin Anda sampaikan oleh kepada para pemudik, apa yang ingin harus dipersiapkan mulai dari jam pulang untuk kembali lagi ke rumah masing-masing begitu ya, jangan sampai kemudian bersatu padatnya numplek-blek begitu ya, termasuk juga soal kesiapan kendaraan dan juga pengemudi. Ya, pemerintah selalu mengimbau kepada masyarakat pemudik yang menggunakan transportasi umum untuk selalu melihat lagi jadwal waktu keberangkatan kendaraan mereka, pesawat mereka, kapal mereka, maupun kereta dan bis dan lain sebagainya. Mhm. Juga memperhatikan barang bawaan, Mbak Disi, barang bawaan jangan terlalu overload, karena kalau di pesawat juga nanti akan ada aturan tersendiri terkait dengan barang bawaan. Untuk para pemudik yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi, dengan motor, juga kita harapkan kesehatan kendaraan, kesehatan pemudik menjadi sangat penting sekali, terutama para drivernya. Jika lelah harus istirahat, Mbak Disti, jika lelah harus istirahat, baik yang di jalan tol maupun jalan non tol, jalan arteri. Mhm. Jika sudah berkendara 4 jam, itu sudah harus berhenti, Mbak Desti, karena Istirahat. tingkat kelelahan kita ketika menyetir itu 4 jam, dan para pemudik tidak usah khawatir juga, karena baik di jalan tol maupun di jalan arteri kita siapkan banyak sekali rest area. Rest area ini tidak hanya
rumah makan, SPBU, tetapi juga Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian Agama menyiapkan ratusan masjid, Mbak Mhm, Adisti, di Trans Jawa dan Trans Sumatera. mhm, Selama 24 jam masyarakat bisa istirahat di sana, mhm, bisa refreshing di sana, bisa ibadah, mhm, bisa makan juga di sana, mhm, dan bisa juga berdiskusi dengan petugas di sana mhm. tentang bagaimana mengatur perjalanan berikutnya. Dan yang terakhir adalah kita mengimbau kepada masyarakat juga memanfaatkan cuti bersama, memanfaatkan libur sekolah ini untuk lebih memeratakan arus balik ke kota masing-masing. Demikian, Pak Disti. Oke, kita harapkan nanti di arus balik Lebaran ini semuanya lancar, kemudian juga para pemudik yang sudah selesai berlebaran di kampung halaman mereka masing-masing bisa kembali lagi ke ibu kota untuk bisa beraktivitas secara nyaman dan juga aman. Terima kasih juru bicara Kementerian Perhubungan, Pak Elba Damhuri telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, sehat selalu Pak Elba. Terima kasih, Mbak Disti. Terima kasih, Kompas TV.